Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, maka sesungguhnya manusia itu memiliki sifat, yaitu sifat yang lemah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka dari itu, maka manusia membutuhkan orang lain, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan karena kelemahan manusia ini, termasuk diantaranya Allah menyatakan dalam surah Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Artinya setiap diri kita akan menghadapi problem, akan menghadapi masalah sesuai dengan konteksnya masing-masing. Maka disinilah, karena manusia adalah susah payah, manusia adalah makhluk yang lemah, maka kita butuh sandaran yang kuat, yang tidak lain dan tidak bukan. Sandaran itu adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah urgensi kita di dalam beragama. Maka sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa seluruh yang kita lakukan di muka bumi ini semua adalah ujian yang muaranya nanti adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ikrar kita yang sering kita ucapkan di dalam doa tawajjuh, yang mana itu terambil dari surah Al-An'am ayat 162. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbil Alamin, yaitu Tuhan yang mengatur alam raya semesta ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sehingga inilah yang dimaksud dengan kehidupan kita sesungguhnya adalah teosentris, yaitu semua terpusat kepada Allah, dan apapun yang kita lakukan kelak nanti di akhirat harus dipertanggungjawabkan.
Maka agar kita selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, bahkan nanti di akhirat, maka disinilah Allah tetapkan aturan-aturan itu, yang aturan-aturan itu tentunya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Di antara aturan-aturan atau beban hukum yang telah dibebankan oleh Allah kepada kita orang beriman atau orang mukallaf ini adalah kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi ibadah ini dimulai dari ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, yang mana yang inti yaitu yang terangkum di dalam rukun iman, yang dimulai dari setelah syahadat lalu kemudian kita memiliki kewajiban untuk mendirikan sholat. Ini sesungguhnya adalah bukti syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah menganugerahkan betapa banyak nikmat, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman itu sendiri. Melihat dari peristiwa yang mana Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy ketika Allah memaparkan aneka nikmatnya, maka disusul dengan perintah agar mereka falyabudu rabb hadzal bait, agar mereka beribadah dan menyembah Tuhan rumah ini, yaitu Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka para ulama menyimpulkan bahwa aspek syukur yang paling tinggi adalah bagaimana kualitas peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah ini memang adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan, tetapi yang harus kita latih dalam diri kita. Ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi pada dasarnya ini adalah kebutuhan kita sebagai makhluk untuk mendekat kepada Sang Khaliq, yaitu yang maha segala-galanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam dimensi i'jazul Quran atau kemujizatan Al-Quran, ada dimensi yang namanya al-i'jaz at-tashri'i, yaitu dimensi kemujizatan dari sisi pensyariatan hukum, yang mana di dalamnya kalau kita ambil contoh, di antaranya syariat salat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka jika kita melaksanakannya dan merasa itu sebagai kebutuhan, maka disinilah salat ini akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Tetapi jika sholat itu kita lakukan karena keterpaksaan dan kadang-kadang masih bolong-bolong atau kita tidak serius, maka itulah yang harus kita waspadai, sehingga dampak dari sholat itu ini yang tidak bisa muncul bukan gara-gara sholat dari substansi sholat itu sendiri, tapi gara-gara kita yang melakukannya tidak serius. Karena Al-Quran sudah mengindikasikan salah satu ciri-ciri orang munafik atau nifak secara amali itu adalah disebutkan di sana di akhir juz 5, yaitu dalam surah An-Nisa. Allah menyatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka melakukan tipu daya kepada Allah wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipu daya mereka. Apabila mereka hendak mendirikan sholat, maka mereka mendirikan sholat itu dengan malas-malasan. Lalu bukan hanya itu, tetapi mereka juga berniat agar dilihat oleh orang-orang lain. Inilah yang disebut dengan riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan di dalam sholat yang mereka lakukan, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan dalam salah satu dawuh beliau bahwa ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah mahdhah, akan memberikan daya proteksi kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Ketika ada orang yang terlihat melakukan sholat tapi maksiat jalan terus, bahkan dosa-dosa dia terabas tanpa merasa itu adalah sebuah dosa, maka ini berbahaya. Berarti ada yang salah dengan apa yang ia lakukan. Artinya ketika sholat itu betul-betul dilaksanakan dengan sempurna, dengan luar biasa, maka disinilah dia akan mempunyai daya proteksi yang luar biasa. Itulah penegasan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka berbicara mengenai sholat, maka ada dua kategori orang yang melaksanakan sholat. Kategori yang mendasar adalah disebut dengan al-musallin, yaitu orang-orang yang sholat. Lalu kategori yang levelnya lebih tinggi
disebut dengan muqimus shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat secara serius dan berkesinambungan. Maka yang kita mohonkan kepada Allah, sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, yang disebut dengan muqimis shalah, bukan sekedar al-musallin. Karena jika al-musallin saja, maka boleh jadi masih terancam dengan neraka wail atau kecelakaan, sebagaimana dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Yang mana orang-orang yang sholat ini, maka boleh jadi mereka lalai dari pesan, dari substansi yang ada dari sholat yang dia lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itulah sebabnya maka dampak ibadah, terutama sholat yang kita lakukan, jika serius, maka ini kita memiliki optimisme yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan orang mukmin yang baik adalah ketika dia selalu bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawwadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول
رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.